Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Ananda semua. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Dan ingat, di masa-masa atau kondisi seperti ini, Ananda tetap patuhi protokol kesehatan agar kita tetap aman, tetap sehat. Stay at home itu lebih safety buat kita bersama. Oke, Ananda semua. Mungkin ini pertama kali bagi Ananda ketemu dengan Bu Reja di semester ini, dan Bu Reja baru pertama kali juga mengajar di kelas Ananda, yang dulunya mata pelajaran perencanaan bisnis ini diajar oleh Pak Adam. Sekarang Bu Reja yang ngajar kelas Ananda, biar ada pergantian suasana. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut, eh, tak kenal maka tak sayang. Makanya Bu Reja memperkenalkan diri dulu. Ananda bisa lihat di situ ada nama Bu Reja, yaitu Febri Zayanti. Kebetulan saya lulus Fakultas Ekonomi Universitas Andalas S1-nya. Kemudian melanjutkan 1,5 tahun untuk mengambil akta 4 untuk keguruan pendidikan, dan kemudian berhasil menyelesaikan S2 untuk bidang pendidikan juga. Bu Reja dilahirkan 19 Februari 1973 dan sekarang sudah berumur 48 tahun, jelita, jelang 50 tahun. Status menikah dengan punya anak 1. Nah, ini ada phone Bu Reja, kalau nanti mau diskusi dan segala macam silahkan. Dan ini ada email untuk nanti mungkin berkirim tugas atau proposal. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran sosialisasi kita tentang KKM kita berapa, apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester genap ini, seperti biasa, sebelum kita memulai sesuatu pekerjaan, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita peroleh hari ini berjalan dengan lancar dan itu bermanfaat untuk Ananda dan kita semua. Untuk Ananda yang muslim, mari membacakan basmalah, dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, Ananda semua, untuk tidak memperpanjang waktu, Ananda bisa lihat slide berikutnya. Nanti akan kita lihat bersama-sama, namun tidak akan Bu Reja arahkan lagi, tetapi Ananda cukup membaca agar melatih literasi Ananda, melatih daya baca Ananda, dan itu akan lebih baik buat Ananda. Yuk kita lihat slide berikutnya. Seperti yang sudah Bu Reja katakan sebelumnya, bahwa mata pelajaran yang di-change dengan Pak Adam adalah perencanaan bisnis untuk semester 2 ini. Oke, inilah kompetensi dasar kita selama 1 semester. Ada kompetensi dasar 3.6, kita melanjutkan. Kemarin kita sampai kompetensi dasar 3.5. 3.6 dan 4.6 maksudnya, maaf, itu menerapkan modal usaha, menentukan perolehan modal usaha. Jadi bagaimana teknik memperoleh modal usaha. Yang kedua yaitu 37 dan 47, menganalisis kelayakan bisnis dan menyusun studi kelayakan bisnis. Apakah bisnis yang akan kita jalankan itu layak atau tidak? Nah, itu ada teknik pengujiannya. Berikutnya 38 dan 48, menerapkan prosedur pembuatan proposal usaha dan menyusun proposal usaha. Jadi nanti di sini di KD ini Ananda akan membuat proposal usaha Ananda sendiri. Di 3.9 dan 4.9 nanti kita akan menganalisis model pengelolaan kegiatan event. Melakukan perencanaan kegiatan event, bagaimana caranya kita memanage dan menganalisis suatu kegiatan event tersebut. Yang berikutnya 3.10 itu menganalisis pengembangan usaha dan menyusun perencanaan pengembangan usaha. Nanti akan diajarkan langkah-langkah bagaimana cara mengembangkan usaha yang sudah dijalani. Dan berikutnya ada yang terakhir, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia perusahaan dan merencanakan kebutuhan sumber daya perusahaan. Nah, nanti kalau ketika ini berbicara tentang pegawai, karyawan,
serta sumber daya apa sih yang dibutuhkan untuk memulai atau mengelola suatu usaha tersebut. Nah, inilah kompetensi dasar kita pada semester genap ini. Nah, ini harus Anda tahu, KKM, kriteria ketuntasan minimal, atau dinilai berapakah saya bisa tuntas atau bisa dikatakan kompeten untuk mata pelajaran ini. Nah, yang pertama itu menerapkan modal usaha dan menentukan perolehan modal usaha itu KKM-nya 80. Yang kedua, menganalisis kelayakan bisnis dan menyusun studi kelayakan bisnis atau dulu kita menyebutnya dengan SKU. Nah, itu juga 80 KKM-nya. Jika Anda nanti ada di bawah 80, maka Anda akan melakukan remedial. Berikutnya ada menerapkan prosedur pembuatan proposal usaha dan menyusun proposal usaha juga 80 KKM-nya. Nah, berikutnya menganalisis model pengelolaan kegiatan event dan melakukan pengelolaan kegiatan perencanaan event. Nah, itu juga 80. Yang 3.10 menganalisis pengembangan usaha, menyusun rencana pengembangan usaha, kriterianya atau KKM-nya juga 80, dan menganalisis kebutuhan sumber daya perusahaan dan merencanakan kebutuhan sumber daya perusahaan juga 80 kriteria minimalnya. Artinya secara keseluruhan atau kalau di rata-rata nilai Ananda KKM jika memperoleh 80. Kalau Ananda memperoleh nilai 80 untuk kompetensi atau untuk mata pelajaran perencanaan bisnis, maka Ananda sudah bisa dikatakan kompeten di dalam mata pelajaran perencanaan bisnis ini. Ya, inilah yang wajib Ananda tahu. uh, Proses penilaian itu atau memperoleh nilai di mata pelajaran perencanaan bisnis itu apa-apa saja sih komponen-komponennya. Nah, di sini penilaian itu terdiri dari yang pertama ulangan harian atau ulangan per KD, per kompetensi dasar yang 6 tadi. Jadi, nanti Ananda satu semester itu memiliki 6 nilai kompetensi dasar. Berikutnya ada penilaian tengah semester atau yang disebut dengan penilaian mid semester. Ada juga nanti penilaian akhir semester itu nanti di bulan Juni, dan ada penilaian tugas. Jadi tolong tugasnya dikerjakan, kalau ada tugas di Google Classroom segera dikerjakan. Terus nanti ada project. Project ini bisa berbentuk seperti proposal atau Anda membuat suatu problem solving atau segala ininya. Terus nanti kita akan ada penilaian praktek. Nah, penilaian praktek ini karena sekarang musim pandemi, nanti Ananda saya akan ajarkan juga kita praktek secara online. Nah, ketujuh adalah portofolio, yaitu bukti-bukti penilaian kamu. Nah, nanti itu akan dikumpulkan kembali. Misalnya bisa saja nanti kamu membuat proposal usaha tadi dan kamu praktek menjual itu secara online. Nah, nanti kamu pasti dalam menjual itu butuh yang namanya nota dan segala macam. Nah, itu bisa dijadikan portofolio kamu. Atau kamu sudah bikin promosi di media sosial, misalnya di TikTok atau di di Instagram. Nah, kamu tinggal lihatkan saja feednya, kamu screenshot saja feednya ke Bu Reja. Nah, itu juga sudah bisa jadi portofolio kamu untuk mapel ini. Oke, ini nanti komponen-komponen penilaian untuk nilai perencanaan bisnismu. Tolong dilaksanakan, tolong dilakoni dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Karena kami para guru itu kita tidak pernah bertatap muka, kita hanya bertemu seperti ini. Jadi tolong tingkatkan kesadaran diri Ananda. Karena apa? Karena apa yang Ananda tanam selama ini, itulah nanti yang akan Ananda panen di kemudian hari. Kalau Ananda tanam hari ini rumput, maka nanti jangan berharap Ananda akan bisa panennya buah apple. Begitu juga sedikit nasihat dari Bu Reja, mumpung masih kelas 1, kamu belajar, kamu tanya pada kakak kelasmu,
Alhamdulillah kakak kelasmu ada yang sudah memperoleh menuai, artinya menikmati hasil pembelajaran mereka selama ini. Ada yang jadi marketer sosial medianya PT Indo Mobil, mereka bekerja dari rumah tapi digaji setiap bulannya. Dan juga ada di TikTok, jadi endorse-nya TikTok, bukan endorse-nya TikTok, ya endorse suatu produk di TikTok, dan itu perusahaan besar Kenari Jaya sama apa satu lagi saya lupa, dan itu mereka ada yang digaji sampai 1 juta per minggu. Nah, kamu bisa bayangkan kan penghasilan kakak kelas yang di kelas 2, baru kelas 11 loh. Saya berharap Ananda juga bisa seperti itu. Oke, ini saja dari saya, namun sebelumnya kita lihat apakah Ananda bisa berjuang di sini. Oke, Ananda semua, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berakhirnya slide komponen penilaian tadi. Maka sampai di sini sosialisasi penilaian kompetensi dasar dan kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran perencanaan bisnis di semester genap ini atau di semester 2 ini. Namun sebelum berakhir, Bu Reja mengingatkan kembali, jadilah anak yang bertanggung jawab terhadap diri Ananda sendiri. Karena apa? Karena apa yang Ananda lakukan sekarang, apa yang Ananda pelajari sekarang, itu merupakan suatu proses langkah Ananda untuk menuju sukses ke depan. Kalau Ananda langkahnya lemes, tertatih-tatih, ya insya Allah hasilnya juga seperti itu. Tapi kalau Ananda anaknya kuat, pantang menyerah, insya Allah Ananda akan memperoleh hasil maksimal. Jadi yang namanya hasil itu tidak akan pernah membohongi apa yang telah Ananda usahakan selama ini. Only that from me. Thank you for your attention and have a nice day. See you next time.